Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Tiana Pedia. Hari ini kita akan berbagi contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan part ke-7. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak contoh soalnya. Seorang pasien diduga mengalami gangguan koagulasi dan dokter menyarankan melakukan pemeriksaan agregasi trombosit. Sampel yang dimasukkan ke dalam tabung plastik. Alasan menggunakan tabung plastik adalah A. Agar tidak mengaktifasi platelet, B. Meminimalisir koagulasi, C. Sampel mudah diperiksa, D. Mempercepat waktu agregasi, D. Memperlambat aktivasi platelet. Nah, jadi teman-teman, di dalam pemeriksaan agregasi trombosit, tabung yang dipakai itu adalah tabung plastik, bukan tabung kaca ya teman-teman. Kalaupun memang mau menggunakan tabung kaca, itu harus dilapisi dengan silikon. Nah, ternyata ada alasannya kenapa harus menggunakan tabung plastik. Jadi, alasannya itu untuk agar tidak mengaktifasi platelet. Jadi, berdasarkan rujukan White and Jennings tahun 1999, pemeriksaan agregasi trombosit harus menggunakan tabung plastik atau tabung kaca yang dilapisi silikon. Tabung kaca yang tidak dilapisi akan menyebabkan aktivasi platelet dan akhirnya mempengaruhi hasil. Sampel darah yang mengalami lisis dalam pemeriksaan Tubex disebabkan oleh A. Ikatan antigen antibodi, B. Pembentukan komplement, C. Adanya antigen, D. Adanya antibodi, E. Adanya hipersensitivitas. Nah, jadi teman-teman, kalau darahnya lisis berarti ditandai dengan darah yang berwarna merah ya. Itu di dalamnya terjadi pembentukan komplement. Nah, berikut penjelasannya. Jadi reaksi antara antigen dan antibodi dapat menghasilkan hemolisis. Nah, hemolisis adalah kondisi pecahnya membran eritrosit sehingga melepaskan molekul hemoglobin. Reaksi ini dapat terjadi karena adanya pengaktifan komplement. Seorang pasien mengalami luka bakar. Pada luka mengalami nanah di bagian tengah, pinggir luka bergaris tegas. Cara sampling yang tepat untuk pemeriksaan pus adalah A. Usap bagian pinggir jaringan, B. Aspirasi pus, C. Usap pus di bagian tengah, D. Usap pus di tepi luka, E. Biopsi jaringan. Jadi kalau ada luka ya teman-teman yang mengalami nanah di bagian tengah, kita harus melakukan aspirasi pus. Jadi luka bakar yang mengalami nanah dapat dikategorikan sebagai abses atau nanah ya. Cara pengambilan spesimen yang digunakan adalah aspirasi pus atau eksudat. Jadi lakukan pengambilan pus atau eksudatnya ini dengan metode aspirasi menggunakan jarum dan spet. Hindari kontaminasi dengan kulit sekitar abses. Dalam proses pembuatan MDT atau morfologi darah tepi, ada yang namanya proses fiksasi sediaan. Kapan proses fiksasi dilakukan? A. Sebelum pewarnaan, B. Setelah pewarnaan, C. Sebelum diberi buffer, D. Setelah sediaan kering, E. Setelah pembuatan sediaan. Jadi kita fiksasi itu saat setelah sediaannya kering ya teman-teman. Jadi setelah kita membuat sediaan dengan metode wedge atau dengan objek gelas, kemudian kita keringkan sediaannya itu, baru kita lakukan fiksasi ya teman-teman. Jadi teknik pewarnaan yang benar dapat menunjang pembacaan hasil sediaan apus darah tepi. Pengeringan apusan harus dilakukan dengan benar agar hasil pewarnaannya baik. Didiamkan agar apusan mengering sendiri. Kemudian lakukan fiksasi dengan metanol absolut selama 2-3 menit. Sebuah laboratorium di kabupaten akan melakukan rujukan sampel COVID-19 ke ibu kota untuk tindak lanjut pemeriksaan. Sesuai dengan standarnya, pengemasan harus memenuhi syarat yakni 3 layers, di mana sampel harus diberi ice gel untuk menjaga suhu sampel agar tetap stabil. Letak ice gel yang tepat berada A. Di luar lapisan primer, B. Setelah bantalan absorben, C. Di luar lapisan sekunder, D. Bersebelahan dengan spesimen, atau E. Di luar cool box. Nah, jadi teman-teman mesti perhatiin ya, letak ice gel itu terletak di luar lapisan sekunder.
Nah, seperti penjelasan berikut ini, di gambar teman-teman dapat memperhatikan bahwa di lapisan primer sampel itu dibungkus ya dengan wadah anti bocor, kemudian diberi bantalan absorben untuk mencegah kalau sampelnya terjadi tumpahan. Jadi ada yang bantalan yang menghisap ya. Kemudian di lapisan sekunder itu diberikan lagi bungkus kembali biasanya dengan plastik klip. Kemudian di luarnya diberikan yang namanya ice pack atau ice gel agar suhu sampel tetap stabil. Kemudian lapisan tersier atau lapisan terluarnya berupa cool box atau styrofoam. Nah, di gambar bisa teman-teman perhatikan ya. Seorang pasien sudah menjalani pembedahan pada jaringan tubuhnya. Lalu perawat mengantarkan jaringan tersebut ke laboratorium patologi anatomi untuk diperiksa. Apa yang harus dilakukan petugas setelah menerima jaringan tersebut? A. Merendam dengan alkohol. B. Merendam dengan salin. C. Merendam dengan formalin. D. Langsung melakukan pemotongan. E. Langsung melakukan pemeriksaan. Nah, jadi teman-teman, ketika perawat membawa jaringan tubuh ke laboratorium PA, lalu petugas harus merendamnya dengan formalin ya teman-teman. Jadi jaringan yang diambil dari tubuh atau sel yang dibuat dengan teknik apusan harus segera diawetkan pada suatu cairan yang disebut dengan teknik fiksasi. Larutan fiksatif yang paling umum digunakan untuk histopatologi adalah larutan 4% formaldehid atau yang biasa disebut dengan formalin 10%. Seorang perawat mengantarkan darah arteri untuk analisa gas darah. Apa yang harus disertakan dalam pengiriman sampel tersebut kecuali A. Natrium kalium, B. Hemoglobin, C. Suhu tubuh, D. Tekanan darah sistol diastol, E. Saturasi oksigen. Jadi dalam proses pengiriman sampel analisa gas darah ada beberapa hal yang harus dilampirkan, yakni suhu tubuh dan kadar Hb, kemudian konsentrasi oksigennya atau saturasi, kemudian tekanan darah juga harus dilaporkan ya, karena ketika tekanan darah meningkat itu terjadi kontriksi pembuluh darah otak sehingga kebutuhan oksigen berkurang dan dapat mempengaruhi hasil AGD. Jadi yang tidak harus disertakan itu adalah yang natrium kalium ya teman-teman. Seorang pasien terduga TB mengantarkan sampel sputum di dalam kantong plastik ke laboratorium. Apa yang harus dilakukan ATLM? A. Menolak sampel. B. Meminta sampel baru esok hari. C. Menerima sampel dengan catatan. D. Tetap mengerjakan sesuai permintaan. E. Membuang sampel tersebut. Kalau dari narasinya saja ya teman-teman, itu sudah salah ya, kantong plastik. Berarti dari wadahnya saja sudah tidak memenuhi persyaratan dari wadah sputum. Jadi kita sebagai petugas harus meminta sampel baru esok hari, jadi minta sampel ulang. Jadi persyaratan wadah sputum yang benar kan harus bermulut lebar, terbuat dari plastik, memiliki tutup ulir, kemudian wadah tidak merembes. Jadi wadah yang digunakan pasien itu sudah tidak memenuhi syarat sehingga kita harus melakukan penolakan dan meminta sampel ulang. Petugas laboratorium hendak melakukan pengambilan darah dengan metode closed system. Alat yang digunakan dalam metode ini adalah A. Spek, B. Paku Tainer, C. Swab alkohol, D. Siring, E. Semua benar. Nah teman-teman, dalam metode closed system kita menggunakan yang namanya Paku Tainer. Jadi pengambilan darah closed system merupakan pengambilan sampel darah untuk beberapa pemeriksaan, di mana teknik yang digunakan adalah menggunakan tabung vakum. Nah jadi pertama kali tabung vakum ini dipasarkan oleh perusahaan BD ya, bernama Paku Tainer. Jadi jenis tabungnya ini berupa tabung reaksi yang hampa udara, bisa terbuat dari kaca atau plastik. Dalam pewarnaan ADT, warna sel darah disebabkan oleh A. Metanol, B. Buffer, C. Eosin, D. Methylene blue, E. Trimethylthionin. Nah, jadi teman-teman, warna merah pada sel darah pada gambaran darah tepi itu ya, teman-teman, disebabkan oleh eosin. Berikut penjelasannya. Jadi Giemsa itu merupakan pewarna dengan prinsip Romanowski yang terdiri dari azur B, zatnya methylene blue yang punya warna biru, kemudian eosin yang berwarna merah,
Jadi kombinasi kedua zat ini bersifat polikromatik sehingga dapat memberikan beberapa warna terhadap sediaan apus darah. Jadi Hb dan beberapa konstituen sitoplastik leukosit merupakan komponen sel yang bersifat basa. Dia akan bereaksi dengan komponen zat warna yang bersifat asam yaitu eosin sehingga berwarna merah jingga. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa contoh soal SKB Pranata Laboratorium Kesehatan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang ujian tahun ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.